Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi dalam program Extending Grace, menyembah luaskan kasih karunia. Pada hari ini kita merayakan Christmas Celebration Natal 2024. Ya, meskipun kita berada di tahun yang baru, tahun 2025, tetapi kapanpun, hari apapun, tanggal berapapun Natal diadakan, kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir sebagai putra Natal yang kudus. Ya. Kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai ayat ke 10. Dikatakan Keluaran 34 ayat 1 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa membuat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, dan berseru, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, dan yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tertangkap, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah
kami menjadi milik-Mu firman-Nya. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini, yang kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang belum pernah dijadikan seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya Engkau diam. Aku melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan Engkau sungguh-sungguh dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cukup panjang pembacaan Alkitab kita, firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Allah memberi tahukan atau memberi amanat ya untuk memahat 2 loh batu ya. 2 loh batu itu berisi ke-10 hukum Tuhan, hukum Taurat yang dilakukan oleh Musa ya. Musa menulisnya sebagai sarana bagaimana bangsa Israel ya dapat dibebaskan, dilepaskan dari dosanya ya, dan menerima keselamatan Allah. Hukum Taurat itu kalau kita hitung jumlahnya ada 130 isinya, maknanya, makna yang terkandung dari ke-10 hukum Taurat itu berisi 350. Sekalipun kalau di Alkitab atau kita membuatnya 10 hukum ya, tapi kandungannya berisi 350 tuntutan, maksudnya tuntutan dari hukum Taurat tersebut ya. Dan Allah sendiri yang memberikan kepada manusia melalui Musa sebagai sarana untuk bagaimana manusia yang telah jatuh ke dalam dosa menerima keselamatan. Kalau manusia itu berhasil tamat, lulus, menggenapi seluruh isi hukum tersebut, kita manusia hidup di bawah berkat Allah. Tetapi kalau gagal, kita hidup di bawah hukuman atau murka Allah. Faktanya saudara-saudara, tidak ada satupun yang bisa menggenapi hukum Taurat, karena Kristus sendiri yang akan datang ke dunia
untuk kegenapan hukum Taurat tersebut, ya, karena tidak ada mampu yang melaksanakan, ya, hukum Taurat tersebut, ya. Dia datang untuk menggenapinya dan memberikan kasih karunia-Nya untuk kita orang yang berdosa, ya. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Allah melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus Yesus. Amin. Ya, mengapa manusia memerlukan anugerah atau kasih karunia Allah tersebut? Karena tidak ada satupun yang menggenapi hukum Taurat tersebut, ya. Usaha manusia untuk menggenapi hukum Taurat, memenuhi hukum Taurat, tidak sanggup untuk bagaimana mereka beroleh keselamatan Allah. Tapi ada kabar baik, oleh anugerah, oleh kasih karunia-Nya, oleh rahmat-Nya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, ya, sehingga kita dapat masuk ke dalam takhta kasih karunia Tuhan, ya. Nah, bagaimana kita selain kita tahu bahwa Yesus sang kasih karunia yang telah lahir ke dunia di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima kasih karunia itu tadi? Apa yang harus kita kerjakan bahwa keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma? Tidak ada yang lain selain percaya. Ya, percaya saja. Percaya apa? Percaya bahwa juru selamat telah lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu dan telah datang untuk mati di kayu salib, menggenapkan seluruh tuntutan hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Kita buka Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Ini sering dipakai dalam acara-acara Natal, kelahiran Yesus Kristus.
Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Saya akan baca dalam versi terjemahan baru 2. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud." Kata Mesias artinya adalah yang diurapi, dan Mesias itu sama dengan Kristus. Dalam bahasa Yunani Kristos, yang berarti diurapi, ya. Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Mengapa ketika Yesus datang, lahir di Betlehem, lahir di palungan, malaikat dan tentara surgawi memuji Allah dan mengatakan, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi"? Bagaimana mungkin manusia yang telah berdosa itu memperoleh kemuliaan Allah? Ya, karena manusia yang telah jatuh itu mengakibatkan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan Roma 3 ayat 23. Ya, dosa dari bahasa Yunani yang berarti hamartia, ya, yang berarti tidak tepat sasaran, ya, tidak tepat sasaran. Mengapa? Karena manusia Allah. Meskipun pada umumnya manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, tetapi ketika dosa itu hadir, gambar dan lupa Allah hilang. Ya, dalam bahasa Yunani imago Dei, ya. Dalam bahasa Inggris image, ya.
Jadi ketika dosa itu muncul, image-nya Allah yang ada di dalam kita, gambaran Allah yang ada dalam kita hilang, ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Apapun usaha manusia, usaha legalisme agamawi untuk mencapai kemuliaan itu yang hilang tadi karena dosa, untuk kembali lagi menjadi milik manusia, itu tidak akan mampu. Ya, usaha manusia, perbuatan manusia yang telah hilang kemuliaan Allah akibat dosa tidak sanggup memenuhi atau mengembalikan rancangan Allah yang semula, yaitu mulia di hadapannya. Hilang, sudah lenyap, sudah hilang karena dosa tidak mampu dilakukannya oleh manusia. Ya. Dan Roma 6 ayat 23, ya pasti kita telah menghafalnya saudara. Ya, bukan hanya akibat dosa kita hilang kemuliaan Allah. Ya, dikatakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Kapan maut itu memakan buah pohon terlarang, yaitu buah pohon yang baik dan yang jahat. Ya, jelas dikatakan, ya, mengapa upah dosa adalah maut atau kematian. Ya, karena Hawa telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Di Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, ya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi bukan hanya mati, ya, manusia pada umumnya ingin menjadi seperti Allah Bapa, sempurna adanya. Namun tipu daya si iblis, ya, membuat manusia melanggar perintah Allah. Apa
akibatnya, yaitu manusia yang sudah serupa dengan Allah, ya, dikacaukan pikirannya oleh si jahat bahwa kamu akan menjadi serupa dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Itu tidak salah. Memang pada umumnya kita sudah serupa segambar dengan Allah, dikatakan oleh Kejadian pasal 1 sebelumnya. Tetapi yang mengakibatkan kita tidak lagi segambar serupa dengan Allah karena pelanggaran itu, kita lebih menuruti apa kata iblis, ya. Tapi ada kabar baik bagi kita. Bagaimana kita kembali kepada rancangan Allah semula yang telah rusak akibat dosa, yang telah hancur akibat dosa. Ya, ini ayatnya. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Allah. Jadi kita bukan hanya menerima keselamatan dari Allah, ya, kita juga menerima pengampunan dari Tuhan, ya. Pengampunan dalam bahasa Inggris forgiveness, ya, artinya kita telah menjadi manusia baru, ya. Kita menjadi orang benar. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi, ya, dikatakan oleh kitab Ibrani, ya, bahwa Kristus tidak mengingat dosa kita lagi. Karena itu telah dipakukan di kayu salib ketika dia lahir ke dunia, mati di kayu salib, berkorban mencurahkan darahnya, bangkit pada hari ketiga. Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Amin. Haleluya. Jadi ketika Anda berdosa, saya berdosa, percaya bahwa Kristus tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita lagi. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap mereka dan tidak mengingat-ingat dosa mereka. Amin. Jadi kalau manusia berbuat salah, berbuat dosa, sesama manusia,
kita mudah untuk mengingat kesalahan orang. Kita lebih mudah mengingat-ingat dosa-dosa orang atau musuh kita, ya. Tapi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi, ya. Maka dari itu ya Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui rahasia tentang kedatangan Yesus dan kelahiran Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan yang telah lahir di kandang domba, di palungan, Dia Allah yang menjadi manusia, Dialah anak domba Allah yang menebus dosa manusia, ya. Bagaimana kita caranya untuk menerima keselamatan dari Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu dan lahir di hati orang yang percaya, ya. Bagaimana supaya itu tergenapi, ya, bagi manusia yang berdosa, ya. Dikatakan di Alkitab, ya, bahwa kita telah diselamatkan ketika Yesus tinggal di dalam kita. Kita selamat bukan karena usaha dan perbuatan kita, tetapi karena iman, percaya kepada Yesus, juru selamat dunia, ya. Dikatakan di sini bahwa Kristus telah mati untuk dosa kita. Dia yang tidak berdosa dibuat jadi dosa supaya kita beroleh pembenaran karena kasih anugerahnya yang diberikan secara cuma-cuma, ya. Sebab dikatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi orang berdosa, dan tidak ada nama lain, tidak ada satu orang pun, nama orang pun yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan kita orang berdosa dari api neraka kepada hidup kekal. Apa buktinya?
Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Dikatakan di sini di Kisah Rasul 4 ayat 12 ya, dalam terjemahan edisi 2 Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Hanya nama siapa? Yesus. Ya. Lalu apalagi yang dapat membuktikan ya bahwa Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu menjadi juru selamat, lahir di dunia yang berdosa, lahir di kandang domba, ya, lahir dari perawan Maria, ya. Dialah firman yang menjadi manusia. Mengapa dia harus lahir? Mengapa dia harus mati di kayu salib? Mengapa dia harus bangkit kembali? Ya, karena Yohanes 14 ayat 6 ini adalah perkataan Yesus yang bisa mengubah orang ketika melakukan penginjilan. Ini sering dipakai dalam membahas tentang keselamatan, ya, soteriologi, ya. Kalau tadi kan bahasa Yunaninya soteria, kalau di akademi soteriologi, doktrin keselamatan. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Ini harus dihafal oleh kita, orang-orang Kristen, ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin, haleluya. Jesus is the way, is the truth, is the life. Tidak ada satupun, nothing is come to Father is never like Jesus. Tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa Sang Pemilik
surga yang memiliki hidup kekal tanpa Yesus. Ya. Inilah fondasi kekristenan kita. Hanya satu jalan, namanya Yesus. Ya. Oleh karena itu biarlah firman ini mengubah hidup kita dan membuat kita semakin bertumbuh, berakar, berbuah dalam kasih karunia Allah. Ya, sehingga kita tidak hanya merayakan kelahiran Yesus ya, yang lahir, mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, lahir di Bethlehem, peristiwa Natal, melainkan Dia juga akan datang kembali, datang menjemput kita ke awan-awan yang pertama. Jangan lupa like, komen, subscribe dalam program Extending Grace berikut ini. Tuhan memberkati.